Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sehat-sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih banyak Pak Haji telah bisa hadir di studio podcast Masjid Agung Al-Akbar Sorong, Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Dalam program kita Bismillah, bincang santai nikmat Allah. Kita santai saja ingin menginput pengalaman-pengalaman dari Pak Haji, mungkin bagi pemirsa bisa menjadi sebuah pengalaman baru untuk langkah-langkah yang lebih baik. Alhamdulillah Pak Haji, berawal mungkin selama mulai kurun waktu Pak Haji mulai sampai di Papua dan pergerakan bersentuhan dengan dakwah dan dunia politik, itu bagaimana kira-kira latar belakang perkembangannya? Kalau saya dari Papua dari tahun 97. 97 sudah di Papua. Itu belum bersentuhan dengan dunia politik belum? Belum. Oh, belum, ya. Tapi kemudian keseharian sudah banyak aktivitas ya begitu Pak. Saya kalau dunia politik belum terlihat. Yang saya itu hanya sering ikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Mulai dari tahun-tahun itu pas di Sorong. Ya. Nah tentunya kira-kira sebelum di Sorong Pak Haji di Papua di mana? Pernah kemana? Saya dari Palopo. Langsung ke Sorong? Langsung ke Sorong. Nah sebelum ke Sorong itu kira-kira ada gambaran Papua seperti apa kalau menurut Pak Haji? Gambaran itu saya sudah dapat informasi dari keluarga. Iya. Dari kakak sendiri. Sebabnya begini banyak, maaf kita potong. Kan kalau orang-orang luar yang perlu ke Papua, cerita tentang Papua itu kan seakan-akan masih menyeramkan ini Pak. Bahkan bukan di tahun itu, di sekarang juga begitu. Kira-kira kalau di awal-awal itu gimana Pak Haji? Saya tidak. Kalau yang karena ini keluarga dari sini, dari Papua, itu kan sering bolak-balik. Ya, jadi dia sudah ada informasi berkembang terupdate. Sudah ada informasi. Sudah ada gambaran seperti lah. apa di karakternya saudara-saudara kita di Papua. Alhamdulillah, tinggal kita bagaimana membawa diri. Benar, betul. Ya, saudara-saudara kita di sini, sepanjang itu kita komunikasinya dengan mereka bagus, dia juga hargai. Jadi artinya yang penting komunikasi dan saling menghargai ya Bapak ya. Artinya itu sih kemudian input yang sudah didapat sebelum ke Papua. Nah selama begitu injak di Sorong kemudian menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Nah ini kan Pak Haji bersentuhan dengan pergerakan politik, juga bersentuhan dengan pergerakan dakwah. Kira-kira untuk mengawinkan ini seperti apa Pak Haji? Kan pengen di politik ini kan sifatnya majemuk ini. Misalnya artinya di partai juga begitu, kemudian ketemu di parlemen juga seperti itu. Ini kira-kira seperti apa kira-kira model yang kita gunakan? Saya itu lebih banyak ini kepada dasar agama kita. Dianjurkan untuk senantiasa bagaimana kita bisa membaca. Ikra. Kita berikra, membaca. Jadi kita bisa bagaimana memahami karakternya suatu masyarakat atau orang per orang. Bagaimana karakternya teman. Itu yang harus kita ini. Nah, yang perlu kita dalam pergaulan, berinteraksi dengan siapapun, itu kita saling memahami dan kita saling mengerti. Jangan memaksakan keinginan kita yang belum tentu teman yang lain bisa menerima. Benar. Itu rumus ya Pak. Rumus secara pribadi yang diterapkan dalam implementasi dalam berinteraksi. Kemudian kita itu sedikit namanya kita ini harus tahu namanya menjiwai seseorang. Nah alhamdulillah semenjak dari 97 saya tiba di Sorong, saya kan dipercayakan untuk mengawasi di gudang. Jadi pengawas lah. Pengawas di gudang. Nah karena pada saat itu kita juga bergelut di dunia bisnis. perusahaan jasa. Perusahaan jasa ya. Jadi saya mulai start dari situ Pak. Dari situ.
Nah itu kadang saya mengawasi orang, kadang ratusan orang. Nah, dengan temperamen, jiwa, mungkin latar belakang suku yang berbeda. Suku yang beda. Ada saudara kita dari Maluku, ada dari Papua, dari Sulawesi, dari ini Jawa. Luar biasa kalau gitu. Nah, tentunya itulah saya bilang tadi. Bagaimana kita itu memahami dan mengerti karakter dari masing-masing suku ini. Kita tidak boleh berlakukan sama. Nah, itu yang perlu kita ini. Kemudian kita pintar-pintar menjiwai. Nah, syukur-syukur kita pernah sedikit tahu sedikit bagaimana namanya ada ilmu jiwa itu. Ilmu jiwa, belajar ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Ada ilmu agama, ilmu jiwa agama. Nah, kita ini semua pakai jurus. Jangan kita pakai satu jurus saja. Bagaimana bisa memahami semua tipikal dari orang-orang. Iya, benar-benar. Mulai start dalam pengabdian di ranah politik itu mulai berapa, Pak? Kalau saya baru ini 2000. Pas masuk di parlemen itu ya? Parlemen. Nah, karena saya tadinya belum terlalu terpikirkan. Oh begitu. Di 2017. Allah melain ya, Masya Allah. Di 2017 itu kan saya, alhamdulillah, saya melaksanakan umrah. Karena memang saya mendapatkan informasi dari Kemenak Kota Sorong bahwa insya Allah 2018 bisa dapat antrian untuk haji. Tapi saya bilang ya bagus untuk sebelum kita melaksanakan haji umrah dulu. Kita umrah dulu. Iya. Ya, alhamdulillah saya bawa orang tua. Ya, di 2017, di 2018 alhamdulillah keluar nomor antrian. Oh gitu. Ya, karena kita di reguler ya. Iya betul. Reguler. Nah, alhamdulillah pada saat itu teman-teman yang ada di HBM dan sekitarnya, mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Ya. Mendorong bagaimana kalau maju jadi caleg. Oh gitu. Nah, jadi ini dorongan dari bawah akar rumput ini. Dari akar rumput. Oh, Masya Allah. Nah, saya bilang padahal tidak terpikirkan saya ini tidak ada kepikiran ke situ dulu. Karena saya mau konsen untuk melaksanakan ibadah. Dia bilang kalau ini memang begitu tidak ada salahnya mendaftar saja. Jangan sampai pulang dari sana ada kesempatan. Saya bilang oke lah kalau ini mendaftar saya mendaftar. Tapi kalau saya berangkat ada yang lebih siap, lebih potensi, punya kemampuan. Ya silakan kita. Ya ini. Malah kalau perlu kita urung-urungan bantu dia. Oh gitu. Tapi alhamdulillah saya pulang haji. Haji apa umroh ini? Haji yang di 2018. Saya ditemui. Tetap kita tunggu Pak Haji. Oh begitu. Saya bilang kalau memang kalau jalan-jalan ceritanya. Ya sudah kalau memang saya dipercayakan. Ya saya juga tidak mau menyanyiakan kesempatan yang ada. Ya, karena belum tentu kesempatan. Datang dua kali. Iya. Nah, sudah bismillah. Sudah. Alhamdulillah ya. Dengan memang dorongan dari bawah. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Ya. Dan memang waktu di Tanah Suci di Arafah, saya memang berdoa. Minta petunjuk paling tidak ya. Memang kalau itu yang terbaik yang buat saya. Mudahkan saya dalam pencalonan nanti. Kalau saya pulang ke tanah air. Nah itulah alhamdulillah. Dia momennya terhubung ya, Masya Allah. Ya siapa yang tahu jalan cerita ya. Pasti Pak Haji juga dari Polopot tidak ada berpikir saya ke Sorong nih mau jadi anggota dewan kan tidak mungkin. Tapi mau jalan cerita kehidupan, Masya Allah. Nah tentu dinamika di dewan itu kan bukan satu partai, banyak partai, kemudian bukan saja dari Islam bercampur. Nah, ini tentu banyak dinamika yang terjadi. Nah, terkait dengan peran-peran strategi dalam bagaimana penguatan misi dan visi dan misi. Pak Haji terus dikembangkan atau seperti apa bagaimana dalam dinamikanya? Tentunya kita lebih banyak merujuk kepada regulasi yang ada.
supaya kita ini jangan kita antara teman-teman, di antara praksi, di antara sesama dewan. Nah, kalau kita merujuk pada regulasi yang sudah ada, aman ya? Ya kan aman. Betul. Nah, seperti saya seringkali mengingatkan, sedangkan saya dulu di jilid pertama di periode pertama semester pertama saya berada di BAMUS, Badan Perumus. Alhamdulillah di situ sering saya ingatkan teman-teman dan menerima bahwa tolong kalau bikin jadwal, tolong saudara-saudara kami menghargai waktu-waktu ibadah buat kami. Dan juga penting. Mereka menerima. Artinya bahwa memang kita tetap komitmen dengan agama juga, dengan dakwah juga begitu, Masya Allah. Jadi tetap walaupun dalam suasana yang berbeda, tetapi ya sampaikan aspirasi. Dan itu ternyata dengan cara-cara yang baik mereka terima. Bahkan kami usulkan ada tempat untuk kami tempat ibadah, semacam musola lah. Ya, semacam musola. Alhamdulillah kami disiapkan. Alhamdulillah. Di kantor DPR Kota Sorong ada. Barakallah. Itu yang jadi penting memang. Tidak ada alasan kita tidak melaksanakan sholat. Terkoneksi antara keinginan untuk terus berdakwah dengan jalan politik yang barangkali itu yang disebut dengan penyampaian hati nurani itu. Nurani. Bukan hanura gitu. Bukan. Dan alhamdulillah pengaduan dari masyarakat, seingat saya hampir semua terselesaikan dengan baik. Ya, karena kita di Komisi 1 sangat banyak bersentuhan dengan. Sekarang ini Pak Haji di Komisi 1. Sudah di Komisi 3. Komisi 3. Dipindah rolling. Saya mendapatkan kepercayaan di Komisi 3 dan di Banggar. Masya Allah. Ya. Artinya yang kita inginkan dari setiap perjuangan tentu ada cara yang terbaik bagaimana bisa ide dan keinginan kita dalam penyampaian agama tentunya itu sanggup kayung bersambut. Dan ternyata alhamdulillah ya ketika disampaikan, diingatkan itu kemudian kita di sana kan semua, tetapi ini mengingatkan bagaimana toleransi itu. Itu yang harus kita dijaga. Kalau bahasa dan alhamdulillah menyangkut masalah agama, untuk kami di kantor DPR tidak pernah ada. Artinya saling memahami. Iya, moderasi. Kalau dalam bahasa Kementerian Agama itu moderasi beragama. Sangat menjunjung tinggi toleransi. Toleransi, alhamdulillah. Ya, itu yang kemudian ingin terus dibangun ya Pak Haji. Ya, kalau memang waktu sholat kita mau keluar silakan saja. Nanti setelah sholat ya bergabung lagi. Gabung kembali. Benar. Tidak ada yang makanya saya bilang kita kalau apa yang orang ceritakan bahwa ya seperti itu dunia politik, sebenarnya terpulang kepada kita masing-masing. Politik itu kan hanya manusia yang atur. Politik itu kan hanya alat untuk ini. Nah, kita ada politik ini merupakan saluran masyarakat untuk berdemokrasi, menyampaikan hak demokrasinya, aspirasinya lewat dewan yang merupakan keterwakilan dari masyarakat. Tapi artinya intinya bagaimana background kita, standar kita itu jangan terlepas dari nilai-nilai keagamaan dalam persoalan menyampaikan aspirasi kan begitu Pak Haji. Artinya bahwa yang tadi kita maksudkan bahwa di dalam perpolitikan pun tetap melihat hal-hal yang bermanfaat, yang terbaik bagi bukan diri tapi apa yang kita menjadi terwakilkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sepanjang pengalaman Pak Haji sampai dengan sudah berapa tahun ini? 4 tahun ya berjalan? 3 tahun lebih. Nah, pengalaman yang bersentuhan dengan masyarakat terkait aspirasi itu yang paling alot apa Pak Haji? Ya kalau secara umum tentunya ya menyangkut kesejahteraan. Ya tentunya menyangkut kesejahteraan.
Nah, tentunya menyangkut pendidikan, kesehatan. Itu yang sering diangkat ya. Gimana supaya? Nah, tentunya kita di sini pada waktu saya masih di Komisi 1. Ya. Ini alhamdulillah kami tetap berusaha bagaimana tentang pendidikan itu menjadi skala prioritas. Skala prioritas. Dengan kesehatan. Karena memang ini sejalan dengan. Ini asing nih Pak Haji. Cuma kan kalau kita lihat mungkin ada di pikiran Dewan sedikit di DPR itu. Bagaimana konsep tentang pendidikan dan kesehatan sebetulnya yang diinginkan? Karena kita lihat di prakteknya di lapangan itu tentang nilai kesehatan dan pendidikan di Kota Sorong saja itu masih carut marut. Kalau yang ini seperti apa gitu Pak? Tentunya itu selalu memang artinya tidaklah diharapkan sempurna. Kita paham tetapi juga. Ada usaha. Tidak mungkin seperti membalik telapak tangan. Selalu melakukan perbaikan dan pembenahan. Nah, tentunya tadinya macam ada pungutan-pungutan di sekolah-sekolah. Itu kami panggil kepala dinas dengan kepala sekolah. Itu pernah dilakukan? Kami lakukan hal itu. Sering ya? Berapa kali kami panggil itu. Karena dengan ada aduan seperti itu dari orang tua siswa, ya kami ini surati kepala dinas dengan kepala sekolah. Ya, ini penting terutama dari ke sekolah yang ada masuk pengaduan dari orang tua siswa. Jadi ini penting pemirsa. Kalau ada pengaduan jangan malu-malu ya. DPR tentu siap untuk menerima aduan itu dan sekaligus memfollow up pengaduan kepada yang berkepentingan, Dinas Pendidikan, termasuk Kementerian Agama juga. Kementerian Agama. Kita kalau ini, justru kami ini sangat berharap manfaatkan kami DPR ini. Ya, pemirsa. Jadi jangan arti kalau kita merasa kita ada yang wakil, mestinya kita menyampaikan aspirasi. Kami perlu kami input, masukan, referensi. Perlu ada referensi dari masyarakat. Misalnya ada sekolah yang mungkin pungutannya sudah lebih tidak wajar. Menyangkut yang baru-baru teman-teman ini menyangkut guru-guru agama. Itu semua perlu karena ini menyangkut mental, moral itu harus dibangun dari sekolah dasar ini. Nah, bagaimana artinya membangun anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, tentunya yang harus dibangun dari awal adalah membangun jiwanya, membangun moralnya, bagaimana menanamkan. Jadi bukan saja moral yang ilmu saja bukan. Iya. Masalah ilmu itu bisa dia dapat tempat lain. Di tempat lain. Betul. Atau di SMP, di SMA. Tapi kalau dari awalnya dasarnya tidak ditanamkan moral yang baik, besar baru ini kan itu banyak sudah yang setengah mati diarahkan sudah kaku. Sudah keras, tidak bisa lagi. Benar. Nah, itu di dunia pendidikan. Kalau di sisi kesehatan gimana Pak? Kalau di kesehatan alhamdulillah rumah puskesmas yang ada di Kota Sorong sebanyak 10 puskesmas itu alhamdulillah pelayanannya saya rasa sudah agak jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oh begitu. Bahkan semua. Artinya Pak Haji dengan teman-teman evaluasi juga terus. Tetap kita ini evaluasi. Kita biasa kunker ke puskesmas. Dan kita bahkan tanpa pemberitahuan puskesmas itu kita turun untuk turlap ini. Sidak. Oh gitu. Nah, apa betul? Nah, di sini pelayanannya benar atau tidak sesuai laporan? Nah, terutama yang kita ini penyelamatan ibu-ibu melahirkan. Ibu hamil yang melahirkan. Nah, itu pelayanan utama tuh ya? Iya, karena ini kan sangat rawan. Kasihan ibu-ibu kalau tengah malam dini hari ini. Jadi diharapkan puskesmas siap. Jadi diharapkan puskesmas itu siap melayani, kecuali itu memang tidak mampu ditangani karena mungkin harus dengan emergensi lah yang cukup memadai. Nah, itu rujuk ke rumah sakit. Nah, tapi alhamdulillah sudah banyak yang tertolong dengan keberadaan. Ini berhubungan juga dengan Askes dan lain-lain di DPR bahas itu juga. Iya,
Askes itu ada. Jadi untuk kesehatan masyarakat ini ada 2 itu. Jadi kalau jam Kesda Ya. itu ada 2. Ya, Jaminan Kesehatan Daerah. Jaminan Kesehatan Daerah Itu di backup dari oleh APBD. APBD. Yang KIS itu kan dari pusat. Langsung. Alhamdulillah ini. Nah, bahkan pemerintah sekarang mengupayakan lagi asuransi ketenaga kerjaan. Nah, itu deh ini. Jadi pemerintah sekarang alhamdulillah kalau dilihat dari yang tahun yang sebelum-sebelumnya, perhatian pemerintah untuk kesehatan itu sudah agak baik, meningkat. Alhamdulillah. Ya, sudah ada peningkatan. Peningkatan lah. Ya, peningkatan. Ya, itu rumah sakit puskesmas yang ada di Kota Sorong itu yang 10 itu semua itu kan sudah punya ini ruang bersalin. Sudah ini semua itu. Dan rata-rata puskesmas di Kota Sorong itu rata-rata 2 lantai itu. Cukup. Lah. Iya. Untuk hanya dibandingkan daerah-daerah lain di Papua ini mungkin Kota Sorongnya sarana untuk puskesmas untuk pelayanan kelasnya sudah naik ya. Yang paling agak. Artinya dari sisi ini kan sisi kepentingan masyarakat, dari sisi pendidikan itu kepentingan dasar, pendidikan dan kesehatan. Nah, yang juga tatkala penting ini terkait dengan kondisi keamanan. Ya, misalnya di Sorong menjadi sentral ibu kota Papua Barat Daya ini kan mungkin ke depan lebih harus serius karena informasi terakhir kan misalnya masih ada begal yang berkeliaran segala macam. Itu mungkin ada korelasinya dengan DPR atau gimana? Ya memang. Itu kalau di DPR ini Komisi 1 juga yang Komisi 1 tengah bermitra. Itu bermitra dengan kepolisian. Kepolisian, keamanan. Itu kita sudah ini salah satu upaya yang kami lakukan karena kita sudah melakukan hearing dengan Polres pada saat itu belum naik statusnya Polresta ya. Ya, salah satu alasan adalah bahwa kurangnya personil. Polres sampaikan gitu. Kurangnya personil. Nah, alhamdulillah untuk menjawab itu ya kita harus berupaya bekerja sama untuk mendorong status Polres ini menjadi Polresta. Itu dan alhamdulillah jadi terwujud. Sudah terwujud. Berarti itu dengan sendiri penambahan tenaga. Nah, jelas kalau begitu. Sudah berubah status ya tentunya akan penambahan personil. Jadi begitu. Ya. Tapi dengan kiat-kiat yang lagi mungkin terkait dengan berikan penyadaran kepada masyarakat, ada di posisi apa itu Pak? Artinya kan ini yang jadi korban masyarakat langsung, dan yang memahami pada kondisi darurat dan mengalami kondisi darurat itu masyarakat. Saya misalnya contoh, ada beberapa kali itu saya menyaksikan di depan mata saya sendiri kasus-kasus pembegalan di depan mata kita, dan itu tidak ada aparat. Nah, mungkin kepada masyarakat itu seperti apa? Kan jangan sampai terjadi hakim sendiri atau seperti apa? Nah, tentunya kita ini berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Tentunya mari kita bekerja sama yang baik. Ya, semua harusnya ambil peran. Harus melibatkan diri. Nah, seperti tidak usah jauh-jauh keberadaan kita di suatu kompleks. Tentunya distrik di situ ditambah dengan adanya kelurahan dan RT. Tentunya ini kan mulanya dari situ. Benar. Bagaimana partisipasi kita, dari bagaimana dari bawah. Ya, bagaimana perhatian terutama orang tua ini terhadap anak-anaknya. Ya, ini lingkungan. Ya, karena ini anak-anak adik-adik kita saya melihat di Kota Sorong itu karena ulah dari pergaulan. Ulah dari pergaulan. Dengan adanya pergaulan ini mereka berada di lingkungan mana. Nah, setelah masuk ke lingkungan yang yang mulanya duduk biasa, lanjut kepada kemudian minuman ada ide lain dan lain sebagainya. Nah, itulah membentuk membuat suatu rencana. Maka mestinya ada ini peran kolektivitas semua, masyarakat, peran kolektif lingkungan. Jadi tidak mengharapkan saja aparat. Artinya Dewan tetap proaktif bagaimana dengan pihak-pihak terkait mendorong untuk Kamtipmas terjaga, tapi masyarakat juga harus didorong ya.
tentunya kan ini itu salah satu untuk membantu keamanan di setiap lingkungan. Ini kan sudah ada ditugaskan dari kepolisian, ada kan Babin Kamtipmas. Kalau dari Kodim tentara ini kan Babinsa, ada Babimsa. Nah, ini tinggal bagaimana RT setempat dengan kelurahan para ada hal-hal yang dilihat ya mencurigakan di lingkungan. Cepat ini menyampaikan kepada ya Babinsa atau Babin Kamtipmas. Jangan tunggu terjadi dulu baru tindakan preventifnya itu pencegahan untuk jangan nanti terjadi baru kenapa begini. Tapi pencegahannya itu yang tidak Pak Haji, ini asik. Proaktif. Ini kan 2023 ini sudah jalan akhir. Pasti di 2024 ini semakin hangat panas ini. Nah, komitmen Pak Haji kira-kira bagaimana terkait dengan upaya melanjutkan aspirasi masyarakat? Tentunya saya melihat ini asik juga sih masuk dalam dunia politik. Asik juga. Bukan ngeri-ngeri sedap ya. Itulah saya bilang dari kitanya saja. Dari orangnya saja menyikapi hal itu. Ya, kalau mau lurus, kalau mau bengkok aja. Tapi tidak, ya itulah dalam dunia politik ada bilang manuver. Bukan, yang penting jangan larut dalam manuvernya itu. Ya, karena kita artinya memang kita tidak bisa terlalu melawan derasnya arus itu. Jangan kita berdiri di tengah-tengah arus. Kita harus pinggir dulu. Nanti kita lihat arus itu bisa kita lawan atau tidak. Ya, baru kita bisa ambil langkah-langkah itu. Ya, jadi itulah kita ini. Ya, tapi itu ini sini kita terus terang sekarang kan Pak Haji di kota nih. DPRK kota. Sekarang kan istilah baru Pak Haji ya. Dewan Perwakilan Rakyat kota. Khusus ya. DPRK ya. Itu kan ini kebijakan dari daerah dengan otonomi khusus. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Papua OAP ini dengan lewat jalur otsus itu diberikan porsi kalau di kota nantinya 8 kursi, provinsi 10 kursi. Nah, kira-kira di 2024 ini Pak Haji punya gambaran gimana? Ada niat gimana Pak Haji? Artinya berangkat dari tidak berkeinginan tapi kemudian didorong oleh teman dan ada petunjuk untuk pengabdian. Di situ mungkin jalan dakwah Pak Haji artinya berpolitik tapi untuk kepentingan yang terbaik. Nah, di 2024 itu gambarannya bagaimana Pak Haji? Ada formasi berubah? Kalau di 2024 saya melihat dengan ya dasar saya itu yang penting kita berbuat. Nah, alhamdulillah dengan dasar itu saya mendapat kepercayaan lagi untuk naik satu tingkat. Begitu. Tadinya kota menjadi naik ke provinsi. Dan yang saya lakukan selama ini yaitu selalu turun bersilaturahmi dengan masyarakat. Turun masyarakat dari masjid ke masjid, memahami apa dari lingkungan ke lingkungan. Nah, yang jelas bahwa itu sering kami sampaikan ke masyarakat. Ya, apa yang bapak-bapak keluhkan sebenarnya itu semua itu kita berkeinginan untuk menjawabnya. Hanya karena keterbatasan anggaran yang ada. Itulah. Kita perlu memberikan penyabaran, pengertian. Karena ini kita baru keluar saja dari COVID. Nah, ini baru kita mau satu peristiwa internasional lah. Internasional. Kasus secara menyeluruh. Nah, kalau kami juga pun ini ya sama. Ya, kami pas baru berapa bulan menjabat, ya duduk di anggota di dewan, ya pas COVID. Nah, jadi itulah artinya mungkin kami turun ya dengan pas-pasan ya kami juga minta dimaklumi. Artinya yang penting sebetulnya bagi saya penting sudah kita ada etikat baik ketemu dengan masyarakat soal mungkin kesempatan kapan ya mungkin ada sedikit kami sampaikan ya itu cuma masyarakat memang perlu harus memahami bahwa kondisi objektif ya
sama sesungguhnya. Hanya memang Dewan ini kan cuma tempat menyalurkan aspirasi masyarakat. Bagaimana untuk terhubung dengan penguasa atau pemerintah. Ya, seperti di sini kita. Sebelum saya masuk di Dewan, daerah HBM ini kan setiap kali hujan banjir. Nah, saya melihatnya bagaimana perhatian. Pokoknya daerah bantaran sungai ini. Ya, terutama kita dari Pahlawan sampai ke HBM. Ini. Kalau yang dari Kali Romu itu kan itu faktor air pasang. Air pasang. Tapi yang di daerah HBM itu seperti genangan banjir ya. Ya, tapi alhamdulillah setelah kami berusaha untuk dianggarkan. Oh begitu. Alhamdulillah setelah dilakukan normalisasi. Ya, pengurukan, alhamdulillah sampai hari ini hujan sekeras apapun tidak ada lagi banjir. Oh alhamdulillah. Nah itu, jadi kita bagaimana membangun komunikasi yang baik, sharing dengan tim anggaran pemerintah kota, terutama dengan mitra-mitra yang menangani, sepertinya Dinas PU. Bagaimana memperhatikan lingkungan ini. Karena yang punya alat, yang punya anggaran, yang eksekusi kan ada eksekutornya ada di Dinas PU melakukan normalisasi. Tapi DPR kemudian bersur atas keinginan dan kepentingan masyarakat menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah. Iya, bagaimana kita ini kan melihat daripada pengusulan daripada program mereka. Nah, programnya itu kita mengusulkan supaya ini diprioritaskan dan langsung diikuti dengan anggaran. Nah, biar kita usulkan tapi tidak tidak ada plotting anggaran, tidak ada anggarannya juga kan percuma. Tidak jalan itu. Yang bagus itu memang itu sangat bersentuhan langsung yang dibutuhkan masyarakat, diprogramkan dan diikuti dengan anggaran. Tinggal dieksekusi. Kemudian gini Pak Haji, artinya selama ini kan kita sudah bersentuhan dan saya melihat Pak Haji punya langkah-langkah pendekatan dengan keagamaan, langkah-langkah dakwah sudah cukup luar biasa. Artinya bersentuhan dengan umat, dengan masjid yang luar biasa, bagus lah, mesra, harmonis lah dengan agama. Sehingga memang di situ kemudian memang ada bukti bahwa kedekatan dengan umat dan partisipasi yang luar biasa. Nah itu yang barangkali jalan-jalan dakwah di area perpolitikan yang saat ini terjadi, mungkin masyarakat berharap bahwa jangan sampai masuk di politik kemudian pakai agama, begitu masuk hilang. Nah ini persoalan kan terkadang begitu Pak. Alhamdulillah, itulah saya bilang tadi terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Personal ya. Ini ya. Alhamdulillah saya memang melakukan hal ini bukan baru kali ini. Ya dari dulu saya itu sebelum saya belum pernah saya niatkan namanya masuk di Dewan. Politik. Ya kemana-mana saya itu, di mana pada saat waktu sholat memungkinkan ada waktu. Memang saya singgah. Sudah terkoneksi dari basicnya begitu. Dan untuk saya kalau di Dapil 1, masjid yang belum pernah saya datangi hanya Pulau Sop. Oh begitu. Nah kalau Pulau Buaya, Pulau Ram itu saya ini. Malah bulan puasa yang lalu saya safari Ramadan ke sana. Oh gitu. Hanya karena jangkauan ini. Iya. Pulau Sop ini. Tapi mudah-mudahan. Iya insya Allah. Saya tetap usahakan untuk saya berapa kali ke Pulau Sop. Ya artinya itu walaupun bagaimana bagian dari tutorial yang perlu kita sampai bagaimana untuk menyapa masyarakat walaupun mungkin kita terbatas atau terhalangi dengan kondisi objektif di lapangan, transportasi segala macam, tapi itu kan bagian dari masyarakat Kota Sorong yang memang perlu disapa sehingga mereka tidak merasa dimarginalkan di pinggir. Nah itu sering saya sampaikan juga di saudara-saudara kita pengurus BKM bahwa menyangkut rumah ibadah. Sebenarnya ini merupakan kewajiban kita bersama. Nah alangkah baiknya kalau ada rezeki, untuk apa kita mau tunggu
anggaran dari pemerintah. Kalau memang kita ini karena itu kewajiban. Betul. Nah, Dan perintah. kalau memang dirasa memang kita terbatas kemampuan dana kita, ya itu ya silakan saja bikin proposal untuk diusulkan. Ya, ya. Tapi kalau memang bisa diupayakan tanpa bantuan dari pemerintah, ya kita kan juga ini investasi akhirat kita. Ya betul, investasi akhirat. Bukankah di dalam agama mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah ya orang yang lebih mengutamakan membangun masjid ketimbang membangun rumah tinggalnya. Benar. Karena itu janji-janji yang kemuliaan. Kemuliaan. Cuman yang kita sekarang ini jangan selalu ketergantungan. Ya betul. Jangan selalu ketergantungan. Ya, sepertinya kita nanti ada daya kalau ada bantuan. Benar-benar. Padahal kita juga didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar. Nah, kalau memang itu hal yang tidak memungkinkan untuk kita mendanainya sendiri di lingkungan di mana masjid kita bangun, ya pemerintah ini berkewajiban juga pemerintah untuk memperhatikan rumah ibadah. Nah, kira-kira ada pesan-pesan Pak Haji sebagai kata kunci terakhir bagi masyarakat di Sorong Raya, karena Pak Haji dulu sekarang berkecimpung berputar di kota yang kecil, insya Allah ke 2024 ini mau naik kelas ini Pak Haji. Sorong Raya artinya akan lebih luas. Walaupun mungkin dapilnya di tempat lain, tapi kalau di Papua Raya kan ada 6 kabupaten ya, 1 kota. Nah, kira-kira untuk membangun kebersamaan nilai-nilai dalam jelang pesta politik itu, kira-kira arahnya seperti apa Pak Haji? Ya tentunya mari kita berdemokrasi yang baik. Berdemokrasi yang baik. Ya, kita berdemokrasi yang baik. Mari kita bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat. Ya, jangan ya artinya black campaign. Ya, karena kita ini belum tentu tidak ada kekurangan. Pasti ada kekurangan saja, betul. Jangan kita terkesan ingin menjatuhkan teman-teman yang lain. Benar. Lalu kita muncul untuk menjelek-jelekkan. Yang kita ini mari kita bersaing dengan sehat. Itulah bagian dari rahmat lil alamin. Kita pahit, kita bersaing dengan sehat. Ya, lakukan semampu kita, tapi dengan cara-cara yang elegan. Yang elegan, yang terhormat dan bermartabat. Yang baik, yang bermartabat. Pemirsa, ini nasihat bagi saya dan kita sekalian. Silakan kita bertarung, tapi secara sehat, elegan dan bermartabat. Masya Allah. Pak Haji, sudah kita bicara tidak terasa, tapi insya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji bersama kita ini, insya Allah. Pemirsa sekalian, jangan lupa sebelum kita closing, jangan lupa bila Anda punya kelebihan, salurkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Maka insya Allah ini menjadi investasi yang kita bilang Pak Haji tadi, bahwa menjadi investasi akhirat bagi kita sekalian insya Allah. Datang ke Masjid Agung atau lewat rekening juga boleh insya Allah. Pak Haji terima kasih banyak, jazakallah telah bersama dengan kami di studio. Semua berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.